Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para narasumber yang saya hormati, para asatidz sekalian, para kuyaha yang saya hormati. Ini ada guru-guru saya juga di bawah ini, alhamdulillah. Ada Ustadz Hashim Sya'ban, kana yakumu amamal jaros janiba BPPM li'annahu kismul ta'lim. Jadi setiap sebelum ke masjid selalu saya hafal waktu sigor yang berdiri di samping jaros tuh huwa. Ya, alhamdulillah. Jadi para masyarakat semuanya, saya izinkan memanfaatkan 10 menit. Berarti nanti jam 15.10, kalau lewat berarti 15.15 ya. Jadi tolerir 5 menit ya, tawar. Mudah-mudahan bisa sebelumnya. Keberuntungan kita yang paling utama adalah saya sudah tidak lagi memperbicarakan tentang nawaitunya apa seperti yang disampaikan Pak Kiai Soeharto, sebagaimana juga bagaimana Pak Cejing sudah disampaikan oleh Pak Kiai Lukman, ini sudah luar biasa. Kemudian keuntungan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita menggarap usia 18, usia 16 sampai 18 ya. 12 sampai 18 tahun. Itu usia menengah. Usia menengah itu usianya humanis mind, kalau menurut Dr. Maria Montessori. Itu di saat perkembangan pemikiran manusia itu lagi sangat bagus-bagusnya. Maka luar biasa tadi yang disampaikan tentang Ukhuwah Islamiyah Pancajiwa itu, pondok itu ada Ukhuwah Islamiyah, memang pas sesuai dengan usianya. Kalau di usia antara 12 sampai kepada 18 tahun. Itu usianya kalau digambarkan dengan satu kata sebetulnya help me to sing with you. Artinya ada keterlibatan orang dewasa di sini dalam membangun diri setiap santri yang ada di lembaga-lembaga kita. Maka sebetulnya kalau kita kembangkan lagi akan lebih bagus lagi. Tadi dari strip filosofisnya Pak Saiful Anwar, Pak Soeharto, kemudian Pak Cejingnya Pak Lukman. Saya melihatnya gini, yang terpenting kan untuk mencapai mutu itu kiai harus tahu apa maunya. Dia mau membuat apa, dia mau membuat pabrik apa. Manusia ini mau kita jadikan apa. Itu saja, jadi orientasinya kepada output. Masalah tujuan instruksional nasional, tujuan instruksional khusus, tujuan instruksional pembelajaran, itu tidak sesusah apa yang dituliskan di dalam i'dad. Nantinya kalau kita sudah tahu output daripada santri kita tuh mau jadi apa, sehingga outcome-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita adalah dakwah. Jadi orientasikanlah kepada hasil. Nah, kemudian yang kedua, bahwa para pimpinan kalau di awal pesantren di awal adalah perjuangan para kiai untuk mendidik kaum muslimin, para generasi mudanya supaya dia punya ilmu. Ya, ilmunya tentu saja ilmu agama, karena yang lainnya dimiliki oleh para penjajah waktu itu. Ya, itu di awalnya. Tapi ketika itu sudah masuk kepada dunia kemerdekaan, sudah lain lagi judulnya. Ketika kita sudah merdeka, maka pesantren menjadi kritik. Menjadi kritik terhadap model pendidikan yang dijalankan oleh negara. Maksud saya gini, untuk memenuhi kekurangan mimpi kita, maka kita harus punya loncatan yang lebih jauh. Saya meminjam istilah Pak Kiai Haji Abdullah Syukri Jarkasi itu, beliau menyebutnya sebagai kita ini sedang perang sistem. Sistem yang kita perjuangkan itu sistem. Kalau misalkan ini kalau kita tidak mempertahankan sistem yang kita miliki dan kita yakini benarnya, bahasa Pak Kiai Soeharto tadi, teruji, maka mau apa lagi? Dalam dunia ilmiah itu kan yang penting teruji. Yang penting keterujian bahwa ini sudah bagus. Kenapa kita tidak membanggakan apa yang kita punya dan kita jual kepada halayak secara lebih umum? Boleh jadi dengan iklan tadi, boleh jadi juga dengan penelitian. Saya baru saja baca-baca tadi, saya lihat di HP itu, karena saya ingin mengatakan bahwa Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah atau Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah, kita singkat saja KMI atau Gontorian, itu adalah sebuah aliran dalam pendidikan. Kita harus yakin itu dulu. Ini aliran dalam pendidikan yang memang dia akan mengalir, makanya bisa diterima di mana-mana. Tidak ada di luar negeri yang tidak kenal Gontor. Saya pernah ketemu Nemji Steinman itu
dia direktur education dari ISW Center, dia bilang, I know Gontor katanya. Saya tahu Gontor. Semua di mana-mana mahasiswanya alumni Gontor. Apalagi kalau Timur Tengah, orang-orang Maroko ya Pak Asep ya. Saya ketemu beberapa dosen dari Maroko. Saya tahu Gontor, saya tahu Indonesia. Mereka mau belajar. Orang-orang kita ini bangga dari bangsa Indonesia ini diberikan oleh Allah tuh makhluk-makhluk Muslim yang siap belajar. Mereka menjadi pembelajar yang baik ketika berada di negaranya, di negara-negara ketika dia sedang studi. Ini kan sudah modal. Kalau ini kita sia-siakan sangat sayang sekali. Maka kemaksimalnya kita adalah bukan saja mengakui bahwa yang kita miliki itu baik, tapi menggali nilai-nilai kebaikan itu dikodifikasi. Maka saya setuju tadi diberi oleh-oleh sama Pak Kiai Soeharto buku tentang nilai-nilai Gontor, nggak tahu yang keberapa ini. Beliau ini untungnya jadinya intelektual. Kalau jadi novelis sudah berseri novel. Ini yang sekarang nih esoteris katanya, yang sekarang esoteris ya, dimensi esoteris. Kalau sebelumnya senarai kearifan Gontor dan macam-macam lah. Silahkan aja di ini. Tapi yang saya sangat salut dari beliau itu adalah kerajinan mengkodifikasi apa yang terlihat terbaca dari Gontor. Dan itu akan lebih baik kalau di Toirising, jadi dicakkan padanannya dengan teori-teori yang beredar di dunia pendidikan, itu akan lebih bagus. Sehingga kita menjadi paseh ke dalam, paseh keluar. Ini sebetulnya usaha kita ini pada kandidat-kandidat doktor atau profesor kalau ada, atau apalagi master-master gitu ya. Ya bikin skripsinya, bikin puas hidup itulah. Sekali bikin skripsi, bikin tesis yang bagus, puas-puasin hidup, sosialisasikan nilai-nilai pesantren di packaging dengan nuansa ilmiah. Dan kita punya bukti yang banyak. Barusan saya baca Montessori School yang ada di Indonesia ini kan cuma kindergarten aja sebetulnya. Anak-anak kecil yang dididiknya. Itu dia bisa menyatakan bahwa sekian lulusan Montessori School atau yang pernah nyantri sekolah di Montessori School itu lebih sejahtera hidupnya. Dia memakai penelitian yang dilakukan oleh teman-teman dari Virginia University. Nah kita kenapa tidak? Ya kenapa tidak? Ya walaupun sudah ada sih yang mencoba, misalnya virus Yahanu dalam membangun kuriositas dan kualitas ya. Tapi ya jangan Yahanunya lah, dimensi lain yang lebih asik gitu. Oke, tapi itu sudah lumayan. Nah saya kira hal-hal seperti ini yang harus kita buat sekarang, gali telus nilai-nilai dan kodifikasi, jangan hanya di mulut tapi harus dikodifikasi. Nah kiai-kiai ini kan semuanya pada punya sekprim ya, yang suka menskrip tulisan-tulisannya itu. Ya kalau macan mati, harimau mati meninggalkan belangnya. Kalau kiai mati ya jangan meninggalkan hutangnya, meninggalkan tulisan, meninggalkan karyanya. Kira-kira gitu. Jadi mutunya, saya setuju dengan Pak Lukman, mutunya sebuah institusi kepesantrenan itu sangat didorong, sangat ditarik oleh lokomotifnya. Lokomotifnya itu adalah pengasuhnya. Dan kita harus punya tekad bahwa kita adalah leader dalam hal pendidikan, bahwa kita adalah yang terbaik dalam hal pendidikan. Untuk itu, ya tapi kita jangan sombong tapi kosong. Kita harus berusaha membuktikan itu semuanya, kemudian orang bisa melihat. Ya, jadi mereka bingkai dengan penelitian itu luar biasa Pak. Saya pernah di satu Rosram School itu, dia setiap anak yang mau lulus dikasih penelitian. Pas saya search, dan mereka bangga, ini uniknya. Kalau kita kan bangga kalau 100% melanjutkan kuliah, kalau mereka enggak. Sekolah kami 70%, mereka tidak mau college, tapi maunya bekerja. Artinya mereka merasa berhasil, siap bekerja. Ini kesempatan emas bahwa kita bisa mensuplai pemimpin-pemimpinnya buat mereka nanti. Ini kesempatan emas, jadi ideologinya berbeda, maka kita bangun itu. Saya kira itu Pak, terima kasih, dan ini tolong dibantu penelitiannya. Saya tadi berbisik kepada Pak Anang, saya bilang kita nih harus mensosialisasikan kebaikan yang dimiliki. Itu saya kira dakwah ya. Iklan mungkin bagi perusahaan bukan dakwah, tapi bagi pesantren itu dakwah. Jadi iklan itu sebetulnya dalilnya
apa ya, dona ilallah itu, dakwah ilallah itu kan menyeru kan kita masuk ke dalam konsep tapakuh fiddin, menyeru orang untuk memasuki pesantren dalam rangka tapakuh fiddin. Maka gitu, mengiklankan pesantren adalah dalam rangka dakwah ilallah ya, tapakuh fiddin, itu menjadi harus seperti itu. Terima kasih. Nanti ada dari Pak Ki Agus, ada dari Pak Ki Anang. Yang Pak Ki Anang ini biasanya menyenangkan dia.